Review basis data 1 oleh saya, Karina Firdausi Saifuddin, NRP 7411-030043, dibantu oleh dosen pembimbing, yaitu Pak Rengga Asnara, Eskom, OJA. Pokok bahasan kali ini adalah pendahuluan, IR model, model relasional, struktur query language, dan normalisasi. Tujuan belajar. Pertama, memahami database manajemen sistem dan komponen utamanya. Kedua, memahami IR model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database. Ketiga, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL. Yang keempat, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pendahuluan. Pada saat sekarang ini, kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya menangkap data secara akurat dan tepat waktu dalam hal pengoperasian, pengaturan data secara efektif, maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Kedua, kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. IR model. Pada IR model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. IR model biasanya digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. IR model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail hal tersebut dan dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. IR model. IR model terdiri dari entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Sedangkan atribut, entity digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Kemudian himpunan entity adalah kumpulan entity yang sejenis. IR model. Entity, atribut, dan himpunan entity. Pada gambar di bawah ini merupakan contoh entity pegawai atau employee yang memiliki atribut SSN, name, dan lot. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Pada contoh gambar ini merupakan relasi work-in antara employee dan departemen. Himpunan relasi. Himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Misalnya, pada gambar di bawah ini merupakan himpunan relasi dari employee terhadap report to. Fitur tambahan untuk IR model. Pertama, batasan kunci atau key constraint. Berikut adalah contoh key constraint antara entity, yaitu departemen memanage employee. Kemudian batasan kunci atau key constraint terdiri dari 1,
to one to many to one, and many to many. Batasan partisipasi atau partisipasi constraint. Contoh merupakan gambar pada berikut ini. Departemen manage employee yang work in di dalam departemen. Kemudian entity lemah atau weak entity. Berikut adalah gambar contoh weak entity. Dependent policy terhadap employee. Kemudian hierarki kelas. Contohnya adalah employee terdiri dari is a our employee and contract employee. Maksudnya adalah employee dapat dibedakan menjadi dua, yaitu employee berdasarkan waktu dan employee berdasarkan kontrak kerja. Agregasi. Contoh dari gambar agregasi. Employee memonitoring kegiatan yang berada dalam sponsor, di mana sponsor itu dipegang oleh departemen pada setiap proyeknya. Model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple. Semua barisnya bersifat distinct atau unik. Relasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu instance dan skema. Contoh relasinya, misalnya adalah student dengan SID-nya berupa string. Kemudian kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berelasi. Jika terdapat tabel enrolled yang berelasi dengan tabel student dengan key-value SID. Contohnya adalah seperti ini. Mengambil nilai SID-nya saja, kemudian mengeluarkannya untuk menampilkan grade A, B, or C. Batasan integritas atau integrity constraint. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instan dalam basis data. Misalnya, batasan domain. Batasan integritas ada dua, yaitu primary key constraint dan foreign key. Structure Query Language atau SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk SQL dasar adalah sebagai bentuk seperti gambar di bawah ini. Diawali dengan select, kemudian distinct, kemudian select list. Kemudian adalah from list, di mana terdiri dari beberapa jenis from list. Dan diikuti oleh where, yang merupakan diisi qualification dari sebuah database. Bagian-bagian sintaksis SQL. Pertama, from list pada klausa from. Kemudian select list. Selanjutnya, kualifikasi pada klausa where. Dan kata kunci distinct, kemudian nested query. SQL mendukung 5 fungsi agregat, yaitu count, sum, averages, max, dan min.
Bentuk-bentuk normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Bentuk normal pertama atau 1NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal. Pertama, jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal. Untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Contoh, pada tabel NIP diikuti oleh satu nama dan hobi. Contoh lain, bentuk normal pertama dari 1NF. Gambar ini merupakan yang sudah dalam bentuk normal pertama. 1 NIP dengan satu nama dan satu hobi akan ditulis ulang, asalkan syaratnya adalah dengan 1 NIP, satu nama, dan satu hobi. Bentuk normal kedua atau 2NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Contohnya adalah kode mata kuliah sangat bergantung pada primary key yang ada pada tabel pertama. Berikut adalah bentuk normal kedua 2NF terhadap penjelasannya. Tabel ini, tabel 5, akan mengikuti tabel pertama dengan primary key-nya NIP. Bentuk normal ketiga atau 3NF. Jika suatu relasi dikatakan dalam bentuk nomor ketiga, jika berada pada normal kedua, dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Contoh bentuk normal ketiga atau 3NF. Tabel pertama, kode proyek, dan tabel kedua, nama. Dari tabel kedua diikuti oleh nama dan alamat. Nama ini akan mengikuti nama yang ada di atas tanpa adanya ketergantungan terhadap primary key. Latihan soal. Pertanyaan, gambarlah sebuah diagram IR yang mengungkapkan informasi sebagai berikut. Perusahaan rekaman Newton memutuskan untuk menyimpan sebuah informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya data perusahaan lain, dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per harinya. Syaratnya, setiap musisi yang melakukan rekaman di Newtown mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Pada musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Syarat selanjutnya, setiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Newtown mempunyai nama, contohnya gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik, contohnya C, B flat, E flat. Kemudian, tiap album yang dicatat di Newtown mempunyai judul rekaman, tanggal, copyright, format. Contoh, C
CD or MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Notehound mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser, dan seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Berikut adalah gambar dari persyaratan tabel yang diminta ini. Musisi memainkan instrumen, di mana terdapat atribut musisi adalah SSN dan nama. Sedangkan instrumen memiliki atribut kunci musik dan nama. Kemudian, musisi juga memiliki alamat musisi, di mana terdapat alamat dan nomor telepon. Selanjutnya, musisi memiliki album, di mana album ini memiliki atribut album ID, format, tanggal rekaman, dan tanggal produksi. Di mana album tersebut mempunyai lagu, di mana atributnya ada lagu ID, judul, dan pengarang. Dan musisi juga bisa membawakan lagu. Kemudian, perhatikan skema relasional berikut ini. INT, AID, integer, name, string, age, integer, salary, real. Works, EID, integer, date, integer, take time, integer. Type, DID, integer, domain, string, budget, real, and manage, write, integer. Berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi chip. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada date? Jawabannya adalah sebagai berikut. Dengan INT, AID, name, age, and salary, dan department dengan DID, name, budget, and manager ID. Akan dibuat sebuah tabel berupa works yang berisi tentang AID dari AID employee dan DID dari DID department, dan akan diberikan ticket time. Soal selanjutnya, lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang. Berikut adalah gambar bentuk normalisasi. Dengan normalisasi pertama, kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu, dan ruang.
Dan berikut adalah penjelasan dari satu persatu tabel. Dari tabel mata kuliah, berisi kode kuliah, nama kuliah, SKS, master, kemudian tabel dosen dengan kode dosen dan nama dosen. Selanjutnya tabel dengan jadwal kuliah, dengan kode kuliah, kode dosen, waktu, dan ruang. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.